Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang survei kepuasan pegawai ya. Jadi ini adalah mengukur kepuasan pegawai ya di Fasiankesnya ya. Tutorial ini ya akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTB. Baik, kita pahami dulu tentang apa yang dimaksud ya, pengertian tentang survei kepuasan pegawai ya. Jadi survei kepuasan pegawai adalah kegiatan pengukuran ya secara komprehensif, yang maksudnya komprehensif itu menyeluruh ya, dari segala faktor ya, tentang tingkat kepuasan pegawai terhadap organisasinya. Jadi di Puskesmas misalnya kita akan punya pegawai ya, apakah pegawai kita itu puas ya jadi pegawai Puskesmas, atau kalau di klinik itu puas sebagai pegawai klinik, itu bisa kita ketahui dengan melakukan survei kepuasan pegawai ya. Pegawai nanti dikatakan puas jika kondisi pegawai ya saat di survei itu harapan dan kenyataannya itu berada pada posisi yang sama atau melebihi. Jadi pegawai itu sebelumnya punya harapan-harapan ya, pengen begini, dan nanti itu kenyataannya yang didapat bagaimana ya. Nah, itu semua bisa diketahui kalau kita melakukan yang namanya survei kepuasan pegawai ya. Kita lihat slide berikutnya. Sekarang apa tujuannya ya kita melakukan survei kepuasan pegawai itu, tujuannya untuk apa? Jadi ini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan pegawai ya. Jadi kalau nanti kita melakukan survei kepuasan pegawai, jadi nanti masing-masing pegawai itu kita bisa tahu bahwa dia kekurangannya apa atau dia pingin apa ya, sehingga kita ya sebagai pengambil kebijakan nanti mengetahui faktor ini. Nah, kalau kita ingin memuaskan pegawai berarti kita akan memperbaiki faktor-faktor yang kurang ini. Nah, itu bisa diketahui sekali lagi kalau kita mengadakan survei kepuasan pegawai. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan organisasi. Jadi nanti faktor-faktor itu akan kita tanyakan ya kepada pegawai ya. Nah, ada pegawai yang tidak puas di faktor-faktor itu. Nah, pegawai yang tidak puas di salah satu faktor atau beberapa faktor itu merupakan kekurangan atau kelemahan dari organisasi kita. Nah, sehingga kita nanti bisa memperbaiki sehingga pegawai itu yang tadinya itu kurang puas itu menjadi puas gitu ya. Kemudian yang ketiga itu sebagai bahan penetapan kebijakan ya yang perlu diambil dalam upaya yang perlu dilakukan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kalau kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pegawai ya, mengetahui kekurangan atau kelemahan ya organisasi, maka itu bisa digunakan ya sebagai bahan untuk pengambil kebijakan. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan survei kepuasan pegawai, kita tidak akan tahu ya. Bisanya kita hanya mengira-ngira lah. Kalau mengira-ngira tanpa dasar itu nanti banyak kelirunya daripada benarnya ya. Kemudian yang keempat adalah memacu persaingan positif ya antar bagian ya dalam upaya peningkatan kinerja karyawan sehingga nanti berdampak pada produktivitas kerja. Jadi maksudnya ini kalau kita ada pegawai yang puas ya, nah otomatis
pegawai yang puas itu akan menjadi motivasi ya bagi mereka, dan kalau motivasinya tinggi maka produktivitasnya tinggi. Jadi nanti mereka akan bersaing ya, apalagi kalau memang imbalannya itu berdasarkan kinerjanya, mereka akan bersaing untuk bekerja lebih baik ya. Itu salah satu tujuan dari survei kepuasan pegawai. Bapak Ibu sekalian ya, kita kalau mau melakukan survei kepuasan pegawai ya, kalau mau mengetahui kepuasan pegawai kita harus mengetahui faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya itu dari mana kita melihatnya? Ya, kita melihat berdasarkan teori-teori yang telah dibuat oleh para ahli ya. Jadi kita tinggal pakai aja. Nah, ini akan kami tampilkan beberapa teori, tapi ini tidak harus seperti ini. Bapak Ibu bisa mengambil teori-teori yang lain. Ini adalah salah satu teorinya ya. Kita ngambil dari teorinya Robin dan Judd ya, atau Luton ya, pada tahun 2011 ya. Ahli ini mengatakan bahwa faktor kepuasan pegawai itu ada 5. Nah, berarti nanti Bapak Ibu kalau menggunakan teori ini berarti menanyakan atau membuat kuesioner kepuasan pegawai itu berdasarkan faktornya. Jadi masing-masing faktor nanti itu ditanyakan atau dibuat kuesioner untuk ditanyakan kepada pegawai gitu ya. Jadi kita lihat ya, ini faktor-faktor kepuasan pegawai yang dibuat oleh Robin dan Judd ya. Oke. Yang pertama adalah kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Jadi pegawai itu kenyataannya ada yang merasa puas dengan pekerjaannya, ada yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya ya. Mungkin bisa aja misalnya gini, dia bidan kok diberi tugas tambahan sebagai bendara, mungkin dia tidak puas dengan pekerjaan itu ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin itu menjadi masalah bagi beberapa orang. Tapi ada juga yang dia kalau dikasih tugas tambahan itu merasa senang. Jadi ya itu belum tentu. Makanya untuk tahunya harus dilakukan survei ya. Jadi yang pertama sekali lagi tentang pekerjaannya dia sendiri ya. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah kepuasan terhadap imbalan ya. Jadi pegawai itu ya bekerja ingin mendapat imbalan. Kadang-kadang imbalan yang diterima itu tidak sesuai yang diharapkan ya. Dia itu mengharapkan imbalannya itu sebulan itu gajinya bisa sekian, tapi kenyataannya kok sekian. Lah itu kadang-kadang membuat dia tidak puas. Atau kalau yang diharapkan itu melebihi, jadi itu akan memberikan kepuasan. Jadi ini nanti bisa kita ketahui untuk masalah imbalan ini dia puas atau tidak ya. Kemudian yang ketiga faktornya adalah supervisi dari atasan ya. Sebagai atasan kan selalu melakukan supervisi ya, mengawasi pekerjaan dari anak buahnya. Nah, dalam melakukan supervisi ini kadang-kadang ada pegawai itu kalau disupervisi itu merasa senang karena nanti kalau ada kekurangan bisa diingatkan. Tapi kadang ada pegawai itu kalau disupervisi merasa enggak senang ya, merasa diawasi, merasa tidak dipercaya dan sebagainya. Makanya supaya kita tahu, sekali lagi kita harus mengadakan survei ya, survei tentang kepuasan pegawai. Jadi nanti kita akan tahu ya pegawai itu kalau disupervisi oleh atasannya itu senang atau tidak ya. Berikutnya faktor yang keempat adalah masalah rekan kerja ya. Ya, banyak dari pegawai itu merasa senang karena rekan kerjanya itu enak ya, enak untuk diajak bekerja sama, enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi lah. Yang seperti itu membuat kepuasan ya. Tapi sebaliknya ada juga rekan kerja itu yang menjengkelkan ya, tidak pernah membantu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tambah sebaliknya itu membuat mereka tidak puas. Jadi rekan kerja itu juga akan mempengaruhi ya. Kemudian yang terakhir itu kepuasan terhadap kesempatan promosi ya.
ada pegawai yang merasa sudah 10 tahun ya, tapi tidak pernah dipromosikan. Bahkan mulai dari masuk awal sampai pensiun itu ya jadi staf aja, berarti tidak pernah mendapatkan kepuasan promosi. Temannya yang baru 2 tahun sudah dipromosi ya. Hal seperti itu kadang-kadang ya menimbulkan kepuasan dan ketidakpuasan dari pegawai. Jadi saya ulangi lagi, menurut Robin dan Jude itu kepuasan, faktor kepuasan pegawai itu ada 5 faktor ini ya: masalah pekerjaan, masalah imbalan, masalah supervisi dari atasan, masalah rekan kerja, dan masalah kesempatan promosi ya. Bapak Ibu kalau menggunakan teori ini berarti nanti masing-masing dari faktor ini dibuat kuesioner kemudian ditanyakan kepada pegawainya gitu ya. Oke. Ya, kita lihat teori yang lain ya. Baik, kita lihat teori yang lain ya sekarang menurut Herzberg ya, itu tahun 59 ya. Jadi menurut Herzberg ya, kepuasan kerja itu ada 2 faktor ya, 2 faktor yang memotivasi pegawai itu merasa puas dalam bekerja ya. Yang pertama adalah faktor pemuas atau motivation factor ya. Ini yang disebut dengan satisfier ya, atau instinctive factor atau instinctive motivation ya. Ini adalah menurut Herzberg. Jadi faktor pemuas atau faktor motivasi ya. Kemudian yang kedua adalah faktor pemelihara atau maintenance factor ya. Ya, ini yang juga disebut dissatisfier atau extrinsic motivation. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menggunakan teori ini berarti ya kuesionernya itu dibuat berdasarkan motivation factor dan maintenance factor ya. Apa aja ini faktor-faktornya ya? Itu kita lihat di slide berikutnya ya. Ya, sekarang yang faktor pemuas ya, yang motivation factor ya, itu komponennya apa saja ya. Yang pertama adalah prestasi. Jadi ini merupakan faktor pemuas ya, motivation factornya. Banyak pegawai yang kalau prestasinya baik ya dia akan merasa puas ya, merasa bangga ya. Yang kedua adalah masalah pengakuan. Jadi staf itu kalau menghasilkan sesuatu kadang perlu diakui ya, perlu dipuji ya. Dengan adanya pujian itu, dengan adanya pengakuan atas produknya ya, itu membuat dia merasa termotivasi ya, merasa puas dalam hal bekerja ya. Ini makanya Bapak Ibu perlu mengetahui teori-teori ini ya. Kemudian yang ketiga masalah tanggung jawab. Jadi pegawai itu merasa bangga kalau diberi tanggung jawabnya. Jadi kalau dia diberi tanggung jawab di pekerjaan tertentu, jadi baik atau tidaknya pekerjaan itu nanti dia yang akan bertanggung jawab dan dia yang akan mendapatkan prestasinya ya. Ya. Kemudian yang keempat adalah masalah peluang untuk maju ya, masalah promosi tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa pegawai itu kalau mempunyai peluang untuk maju ya, mempunyai peluang dipromosikan, itu juga akan memberikan motivasi ya. Kemudian yang kelima adalah kepuasan kerja itu sendiri ya. Tadi sudah disampaikan ya, bahwa pegawai itu belum tentu terhadap pekerjaannya itu merasa puas. Sebaliknya ada yang merasa tidak puas terhadap pekerjaan yang dia sedang lakukan itu ya. Ya, baik, kita lihat yang berikutnya ya. Ini adalah faktor pemelihara ya, yang maintenance factor ya. Jadi di sini yang dimaksud maintenance factor itu faktornya adalah kompensasi ya. Kompensasi itu tentang gaji ya, payment ya, juga tentang status. Jadi seseorang itu merasa kalau prestasinya baik ya, gajinya juga harus ditambah dan statusnya juga harus dipromosikan gitu ya. Harapannya begitu ya. Kemudian juga keamanan dan keselamatan kerja ya. Jadi pegawai itu juga kepingin kalau dalam bekerja itu keamanannya dan keselamatannya itu diperhatikan ya. Ini makanya job security itu perlu diperhatikan ya, untuk memberi kepuasan kepada pegawai ya.
Kemudian yang ketiga adalah kondisi kerja. Lah, kondisi kerja itu bisa rekan kerjanya, bisa lingkungannya, ya. Semuanya itu berpengaruh ya terhadap kepuasan pegawai. Makanya hal-hal seperti ini perlu ditanyakan, ya. Kemudian kebijakan, ya. Dalam suatu perusahaan, ya, ketuanya atau pimpinannya, ya, itu pasti membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, kalau kepalanya membuat kebijakan, itu dampaknya ada dua. Bisa kebijakan itu membuat pegawainya puas, atau sebaliknya kadang-kadang kebijakan itu membuat pegawainya tidak puas, ya. Kemudian yang kelima adalah supervisi teknis, ya. Tadi sudah disampaikan, ya, sebagai atasan dia akan mensupervisi tentang pekerjaan anak buahnya. Nah, seperti saya katakan tadi, anak buah itu kalau disupervisi ada dua, ada yang merasa senang, ada yang merasa tidak senang, ya. Yang merasa tidak senang itu ya merasa diawasi, merasa tidak dipercaya dan sebagainya, ya. Kemudian yang keenam adalah hubungan interpersonal antar teman, antar sejawat, ya, dengan atasan dan dengan bawahan. Nah, itu semuanya mempengaruhi, ya. Hubungan interpersonal ini saling mengaruhi, ya. Pegawai yang bekerja di mana hubungan personalnya baik itu akan memberikan kepuasan. Sebaliknya jika pegawai itu bekerja di mana interpersonalnya itu tidak baik, nah itu akan memberikan ketidakpuasan, ya. Baik, sekarang setelah kita mengetahui teori-teorinya, ya, sekarang cara melaksanakan survei gimana? Ini kan yang Bapak Ibu tunggu, ya. Bagaimana cara melaksanakan survei atau tata laksana survei, ya. Jadi yang pertama, ya, Bapak Ibu membuat tim, ya. Jadi survei itu saya sarankan jangan diserahkan pada satu orang. Menurut saya terlalu berat, ya, pekerjaannya. Jadi lebih bagus kalau Bapak Ibu nanti membuat tim, ya. Katakanlah timnya itu 5 orang gitu, ya, 5 orang gitu, berarti yang satu jadi ketua, yang satu jadi sekretaris, sedangkan 3 lainnya anggota. Ini contohnya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat tim ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, tim ini di SK-kan atau tidak, ya. Nah, terserah Bapak Ibu, di SK-kan lebih baik. Cuma nanti kalau di SK-kan nanti ada SK-nya, kemudian ada timnya ini, kemudian ada uraian tugas. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap ini tidak perlu dibuat SK, enggak apa-apa, cukup dikasih surat tugas. Jadi timnya ini supaya bisa legal dalam bekerja, mereka diberi surat tugas, ya. Setelah membentuk tim, ya, berikutnya adalah menyusun instrumen survei, ya. Dalam ini saya sarankan instrumennya membuat kuesioner, ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk melaksanakan survei ini membuat instrumennya membuat kuesioner, ya. Nanti kita berikan contoh caranya membuat kuesioner, ya. Setelah kuesionernya itu jadi, maka Bapak Ibu harus menentukan besaran sampelnya, ya, berapa, jadi populasinya berapa, besaran sampelnya berapa, dan teknik samplingnya berapa. Jadi samplingnya bagaimana, atau teknik pengambilan sampelnya bagaimana, ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah kita buatkan video tentang ini, jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar tentang populasi, tentang sampel, dan tentang sampling. Itu ada di video yang lain, Bapak Ibu silahkan menonton, ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan survei, ya. Jadi melaksanakan survei saat ini maksudnya adalah membagikan kuesioner kepada responden, ya. Nanti respondennya kita hitung, ya. Nah, kemudian setelah diisi, kemudian kuesionernya itu kita kumpulkan lagi, kemudian nanti kita olah, ya. Jadi nanti langkah berikutnya setelah melaksanakan survei adalah mengolah hasil survei, ya. Bagaimana caranya mengolah hasil survei? Ya, nanti dilakukan tabulasi, kemudian dilakukan analisa, ya, sehingga nanti kita bisa membuat suatu kesimpulan dari survei itu. Jadi nanti langkah yang keenam adalah menyajikan dan melaporkan hasil surveinya.
Jadi Bapak Ibu, saya ulangi, untuk melaksanakan tata laksana survei ini ada 6 langkah ini ya. Yang pertama membentuk tim, kemudian yang kedua membuat kuesioner, kemudian yang ketiga menentukan besaran sampel dan cara penarikan sampel, kemudian melaksanakan survei, mengolah hasil survei, kemudian menyajikan dan melaporkan hasilnya kepada kepala Fasyankes ya. Itu sistematikanya ya. Mari kita berikan contoh ya, supaya Bapak Ibu kalau diberikan contoh ini akan menjadi lebih mudah untuk memahami ya. Sekarang kita membuat tim sudah, langkah berikutnya adalah membuat kuesioner ya. Perlu Bapak Ibu ketahui dalam membuat kuesioner ini ya, kita berdasarkan teori ya. Tadi sudah saya katakan ya, ada teori ya, ada 2 teori ya. Nah kita dalam ini memberi contoh ya, teori yang 5 faktor itu tadi ya. Jadi kita memberikan teori yang 5 faktor. Jadi nanti masing-masing faktor kita buat kuesioner ya. Jadi tadi faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan itu ada 5, dan masing-masing faktor itu kemudian kita buat kuesioner. Nah kita ingatkan lagi sekarang komponennya atau unsurnya tadi atau faktornya tadi ya. Yang pertama ini adalah pekerjaan itu. Jadi kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Nah ini ya, komponen ini harus kita rubah menjadi kuesioner. Nah bagaimana caranya merubah unsur ini atau faktor ini menjadi kuesioner? Kita berikan contoh. Jadi kuesionernya misalnya begini ya. Apakah saudara puas dengan pekerjaan Anda saat ini? Nah pertanyaan bisa gitu. Tapi Bapak Ibu boleh memodifikasi pertanyaannya dengan yang lain. Kalau mau niru yang ini juga boleh, enggak apa-apa. Jadi tentang pekerjaan kita tanyakan adalah apakah saudara puas dengan pekerjaan Anda saat ini, terus dikasih jawaban ya. Jawabannya kita buat 4 aja menurut skala Likert. Jadi jawabannya 1 tidak puas ya, 2 kurang puas ya, yang ketiga puas, kemudian yang keempat sangat puas ya, gini ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah membuat 1 kuesioner ya berdasarkan pekerjaan. Nah nanti pekerjaan ini ditanyakan 1 kuesioner atau 2 kuesioner atau 3, itu terserah Bapak Ibu ya. Cuma dalam hal ini kami memberi contoh hanya 1 ya. 1 faktor kita buat 1 kuesioner ya. Jadi pekerjaan kita berikan contoh ini ya. Kita lihat sekarang yang unsur atau komponen yang berikutnya ya. Baik, kita lihat yang komponen yang kedua. Nah komponen yang kedua adalah kepuasan terhadap imbalan. Berarti kita harus menanyakan masalah imbalan ini kepada pegawai dalam bentuk kuesioner ya. Bagaimana caranya? Ya kita berikan contoh. Misalnya begini. Apakah saudara puas dengan gaji Anda saat ini ya? Pegawai kita kan kita beri gaji, makanya kita tanyakan, apakah saudara puas dengan gaji Anda saat ini? Nanti terus dikasih jawaban ya. Jawabannya tidak puas ya, atau kurang puas, atau puas, atau sangat puas. Nah ini jawabannya 4 ini dibuat seperti ini. Nanti masing-masing pegawai itu akan memberikan jawaban ya. Ini tentang imbalan ya. Oke. Kita lihat yang faktor yang ketiga ya. Oke. Nah, baik, faktor yang ketiga adalah faktor supervisi ya. Tadi sudah kita sampaikan, atasan itu salah satu tugasnya adalah mensupervisi bawahannya ya. Nah pada saat pegawai itu disupervisi oleh atasan, nah itu kita tanyakan puas atau enggak ya. Bagaimana menanyakan? Dalam bentuk kuesioner. Berarti kita membuat kuesionernya. Kita berikan contoh seperti ini ya. Apakah saudara puas dengan supervisi dari atasan? Nah, jadi maksudnya pegawai itu ditanyai apakah pada saat dilakukan supervisi dari atasan itu puas atau tidak. Nah nanti jawabannya yang pertama tidak puas, kemudian yang kedua
kurang puas, kemudian yang ketiga puas, yang keempat sangat puas ya. Jadi masing-masing dari pertanyaan kita buat jawaban 4 ini ya. Jadi nanti pegawai akan memberikan ini ya, jawaban ini ya, di antara 1 sampai 4. Ini tentang supervisi. Berikutnya sekarang kita lihat yang faktor yang keempat ya. Faktor yang keempat adalah kepuasan terhadap rekan kerja ya. Pegawai dalam bekerja akan mempunyai rekan kerja. Nah, dia dengan rekan kerjanya itu puas atau tidak, ini juga perlu kita tanyakan karena itu akan mempengaruhi kepuasan dari mereka. Nah, kita buat kuesioner. Contoh kuesioner seperti ini ya. Apakah saudara puas dengan rekan kerja Anda ya misalnya, atau rekan kerja Anda saat ini gitu ya. Nah, nanti dikasih jawaban, misalnya yang pertama tidak puas, yang kedua kurang puas, kemudian yang ketiga puas, yang keempat sangat puas ya. Nanti masing-masing pegawai akan memberikan jawaban. Ini tentang rekan kerja ya. Nah, kita lihat satu faktor lagi yang terakhir ya, yang kelima. Oke, faktor yang terakhir yang mempengaruhi kepuasan pegawai ya, ini adalah tentang promosi ya. Tadi sudah sampaikan bahwa setiap pegawai itu ya pingin kalau sudah bekerja diberikan promosi, makanya perlu kita lakukan apakah promosi yang dilakukan saat ini memberikan kepuasan atau tidak. Kadang-kadang dipromosikan ke tempat yang tidak sesuai, kadang-kadang ya justru membuat dia tidak puas ya, makanya perlu ditanyakan. Ini kita buat kuesioner ya, contohnya seperti ini. Apakah saudara puas dengan kesempatan mendapatkan promosi saat ini? Misalnya seperti itu. Nanti jawabannya bisa tidak puas ya, kemudian bisa kurang puas, bisa puas, dan bisa sangat puas. Nanti ini ya. Jadi ini Bapak Ibu kita berikan contoh, ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan dan masing-masing kita berikan contoh 1. Nah, Bapak Ibu terserah kalau membuat hanya 1 berarti nanti kuesionernya jumlahnya hanya 5. Tetapi kalau masing-masing ini dibuat 2 berarti nanti kuesionernya itu jumlahnya 10 ya. Bapak Ibu terserah mau membuat 5 atau 10 atau 15 atau 20, terserah Bapak Ibu ya. Nanti itu terserah Puskesmasnya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah tentang besaran sampel dan cara penarikan sampel ya. Karena jumlah tenaga di puskesmas atau di klinik itu kan tidak terlalu banyak, jadi lebih baik saya menyarankan itu menggunakan total sampling. Jadi itu semua pegawai itu akan dijadikan responden gitu ya, karena jumlahnya kan juga tidak terlalu banyak, dan menggunakan total sampling itu hasilnya akan lebih baik daripada kalau Bapak Ibu mengambil sampling. Tapi kalau menurut Bapak Ibu menggunakan total sampling ini terlalu banyak, ya Bapak Ibu bisa menggunakan sampel. Nah, cara menghitung besaran jumlah sampel, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan rumus ya. Salah satu rumus yang digunakan adalah rumus Slovin ya. Ini nanti yang sudah sering kita gunakan ya, rumus Slovin nanti digunakan untuk menghitung besarannya, kemudian diambil sampelnya sesuai dengan yang dihitung tadi ya. Tapi dalam saran kami menyarankan menggunakan total sampling. Jadi semua pegawai itu dijadikan responden. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ya, nah kita melaksanakan survei. Bagaimana caranya melaksanakan survei ya? Nah, saya sarankan 2 ya.
bisa membuat kuesioner ya, kuesioner yang di print di kertas gitu ya, kemudian diberikan pada pegawai ya, pegawai kita semuanya diberikan satu-satu, kemudian disuruh mengisi ya, nanti kita kumpulkan terus nanti baru kita olah ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ya, kita karena ini lebih baik, biayanya juga lebih murah karena menggunakan Google formulir ya, atau Google Form ya. Nah, berarti kuesionernya itu dibuat Google, kemudian ini dikirim ya, linknya itu dikirim ke masing-masing pegawai, nanti masing-masing pegawai akan menjawab melalui HP-nya ya. Nah, cara ini lebih cepat, lebih murah ya. Apalagi kalau pakai puskesmas, pakai klinik umumnya kan sudah paham tentang HP. Jadi menurut kami cara menggunakan Google formulir ini akan menjadi lebih baik daripada cara kuesioner ya. Oke. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya. Setelah hasil survei itu dikumpulkan kembali ya, baik lewat kuesioner atau lewat Google Form ya, kita sekarang mengolah ya. Bagaimana caranya mengolah data? Nah, ini datanya yang kita olah ini kita beritahukan. Pertama direkap ya, dibuat tabulasi ya, kemudian ya direkap, ditabulasi ya, dibuat tabel, direkap ya, kemudian dibuat tabulasi. Nah, kemudian dihitung indeks kepuasannya. Jadi ini cara mengolahnya ada tahapannya ini ya. Pertama direkap, kemudian dibuat tabulasi, dibuat tabel, kemudian kita hitung indeks kepuasannya ya. Sekarang kita rekap dulu ya. Contoh rekapnya ini, misalnya contoh hasil rekap, kita berikan contoh seperti ini ya. R ini responden ya, kita beri contoh respondennya 10. Jadi ini misalnya di klinik ya, pegawainya hanya 10 ya, berarti ini responden 1, 2, 3 sampai 10. Ini respondennya. Kalau respondennya 20 ya ini sampai 20, kalau respondennya 100 ya ini ke bawah sampai 100 ya. Ini unsurnya. Unsur itu komponen tadi, komponennya kan ada 5. Berarti ini komponen 1, komponen 2, komponen 3, 4 dan 5 ya. Nah, masing-masing komponen kan kita buat kuesioner, berarti nanti ada jawabannya. Nah, jawabannya itu ditulis di sini. Jadi kalau ini responden 1 untuk kuesioner yang pertama dia menjawab nomor 1 ya. Gini. Nah, seperti ini contohnya ya. Responden nomor 2 ya, itu untuk kuesioner nomor 1 dia jawabnya 4 ya, dan seterusnya. Jadi ini nanti diisi semua seperti ini, cara ngisinya seperti itu. Kemudian kalau sudah, ini yang komponen 1 itu ditotal ya. Ini dari atas ke bawah ditotal gini, terus ketemu jumlahnya. Ini kalau total gini ketemu totalnya 29. Yang unsur kedua ditotal juga 28, unsur ketiga ditotal 30, kemudian ini 36 dan yang kelima 32 ya. Ini caranya merekap. Nah, nanti setelah direkap ini nanti akan kita lakukan penghitungan berikutnya ya, supaya nanti sampai menemukan indeks kepuasannya ya. Nah, mudah-mudahan ini yang caranya merekap nih Bapak Ibu sudah paham ya. Kita lihat selanjutnya ya, langkah selanjutnya setelah dilakukan rekap ya. Berikutnya setelah dilakukan rekap ya. Nah, Bapak Ibu ini ya, tadi respondennya kan ada 10 ya. Responden ada 10, kemudian kuesionernya ada 5 ya. Komponen 1, komponen 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita menghitung ini ya, total nilai ya. Total nilai nanti ya tadi adalah jumlah dari unsur 1 ya, kalau ini jumlah dari unsur 2, jumlah unsur 3, jumlah unsur 4 dan jumlah unsur 5. Kemudian setelah total nilai diketahui per unsur ya, kita berikutnya adalah nilai rata-rata ya, kita singkat NRR. Nah,
karena respondennya 10 berarti nanti total nilainya itu dibagi 10. Kalau respondennya 50 berarti ini total nilainya ini dibagi 50. Jadi pembaginya ini sebanyak respondennya. Tadi di contoh respondennya 10 berarti jumlahnya ini ya, jumlah U1 itu dibagi 10, jumlah U2 bagi 10 ya, U3 dibagi 10, jumlah U4 bagi 10, dan jumlah U5 dibagi 10. Ini yang cara menghitung nilai rata-rata atau NRR ya. 10 ini jumlah respondennya. Nah, kemudian sekarang setelah menghitung NRR, kita perlu menghitung nilai rata-rata tertimbang. Nah, nilai rata-rata tertimbang ini adalah NRR, berarti hasil ini ya, NRR ini ya, dikalikan faktor ya. Faktornya ini kita hitung 0,2, ini bobotnya ya. Nah, cara menghitung ini adalah 1 dibagi jumlah kuesioner. Nah, jumlah kuesionernya 5, berarti 1 dibagi 5 itu 0,2. Kalau kuesionernya 20 berarti 1/20 gitu ya. Kalau kuesionernya 7 ya berarti 1/7, nanti angkanya dimasukkan ke sini. NRR kali faktor ini ya, KTK ya. Nah, karena kita tadi 1 dibagi 5 angkanya 0,2 berarti masing-masing NNR angka ini semuanya dikalikan 0,2. Yang ini juga kali 0,2 kali 0,2 kali 0,2, kemudian dijumlah. Nah, jumlahnya ini adalah jumlah NRR ini. Jadi ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini jumlahnya ya. Oke. Nah, itu teorinya. Nah, sekarang kita berikan contohnya ya di slide berikutnya. Oke. Nah, nanti indeks kepuasan itu jumlah NRR yang jumlah ini itu dikalikan 25. Ini sudah rumus ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menghitung aja jumlah NRR-nya ini ya dikalikan 25 itu adalah indeks kepuasannya ya. Itu begitu caranya menghitung indeks kepuasan pegawai ya. Kita berikan contohnya ya. Ya, baik, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi tadi nilai total per unsur ya sudah kita hitung, tadi ada 29, 28, 30, 36 dan 32 ya. Kemudian total nilai ini dibagi 10 karena respondennya 10 ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau respondennya 10 dibagi 10 maka 29 dibagi 10 2,9, 28 dibagi 10 2,8, 30 dibagi 10 3,0, 36 bagi 10 3,6, 32 dibagi 10 3,2 ya. Kemudian ini NRR ini dikalikan 0,2. Ingat ya, 0,2 tadi cara mencarinya adalah 1 dibagi jumlah kuesioner, berarti 1 dibagi 5 ketemu 0,2. Ini masing-masing dikalikan 0,2 ya. 2,9 kali 0,2 ketemu ini ya 0,58. Yang ini hasilnya 0,56, ini 0,6, 0,72 dan 0,62. Kemudian hasil ini dijumlah berarti 0,58 ditambah 0,56 ditambah 0,6 ditambah 0,72 ditambah 0,62 di total ketemu 3,1. Jadi NRR tertimbangnya itu angkanya 3,1. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur indeks kepuasannya ya? Tadi sudah disebutkan rumusnya adalah total NNR tertimbang kali 25. Nah, totalnya berapa? Ini kan 3,1. Jadi angkanya dimasukkan 3,1 nah kali 25. Nah, ini kalau kita hitung ketemu 77,5. Nah, karena 77,5 ini termasuk range-nya itu termasuk baik. Berarti indeks kepuasan ya menurut contoh ini di Fasiankes kita itu hasilnya baik ya. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mengukur di Fasiankesnya sendiri sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengetahui indeks kepuasan dari pegawainya ya, angkanya berapa.
dalam contoh ini kita berikan contoh angkanya 77,5. Ini angkanya baiknya. Mungkin Bapak Ibu perlu mengetahui ya, range-nya itu berapa ya. Kita lihat di slide berikutnya. Kemudian kita juga perlu menghitung nilai indeks per unsur. Kalau tadi itu nilai kepuasan secara menyeluruh, tetapi kalau ini adalah nilai kepuasan per unsur, berarti per komponen, per faktor ya. Tadi faktornya kan ada 5. Jadi masing-masing faktor itu kita hitung nilai indeksnya supaya nanti kita bisa mengolah atau memperbaiki ya. Contohnya ini ya. Jadi untuk menghitung indeks kepuasan masing-masing unsur itu dipakai rumus ya. NNR-nya itu kali 25. Ini rumusnya ini ya. Kita berikan contoh ya. Jadi unsurnya kan ada 5 unsur penilainya, itu ada masalah pekerjaan, masalah imbalan, masalah supervisi, masalah rekan kerja, dan masalah promosi. Tadi NRR sudah kita hitung angkanya ini ya, 2,9, 2,8, 30, kemudian 36 dan 32. Kemudian masing-masing angka ini dikalikan 25. Nah, ini ketemu hasilnya yang merah ini ya. Berarti pekerjaan itu indeksnya itu 72,5 dan itu hasilnya kurang baik. Imbalan 70 kurang baik ya. Supervisi 75 juga kurang baik. Rekan kerja 90 sangat baik. Promosi 80 baik. Nah, berarti dengan mengetahui ini ternyata pegawai kita itu masalah supervisi itu ya kurang baik. Masalah imbalan kurang baik juga ya. Masalah pekerjaan yang dia kerjakan juga merasa baik. Dia merasa senang itu punya rekan kerja yang baik. Ini nilainya 90 sangat baik. Dan masalah promosi dia mengatakan baik. Ini contohnya seperti itu. Sehingga berdasarkan contoh ini berarti Bapak Ibu perlu memperbaiki penempatan pekerjaan, perlu memperbaiki imbalan, dan perlu memperbaiki supervisi. Mungkin supervisinya itu yang dilakukan atasan itu tidak menyenangkan sehingga mendapatkan hasil yang kurang baik. Nah, nanti dengan mengetahui ini dan melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki ini, sehingga kedepannya ya semua pegawai itu bisa merasa puas. Nanti kalau ini sudah diperbaiki, tahun depannya dihitung kembali, mungkin hasilnya akan berbeda ya. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu ya cara mengukur kepuasan pegawai ya. Oke. Berikutnya indeksnya ya. Jadi indeksnya ini yang range-nya itu supaya Bapak Ibu ketahui kapan dikatakan sangat baik atau mendapatkan nilai A ya. Itu jika indeks kepuasannya itu 88,31 sampai 100. Jadi kalau indeksnya itu di antara ini, dia mendapatkan nilai A atau sangat baiknya. Yang kedua dikatakan baik atau nilai B itu antara 76,61 sampai 88,30 ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kurang baik itu 65,00 sampai 76,60. Ini yang kurang baik. Kemudian yang keempat tidak baik itu jika nilainya 25 sampai 64 kali 99, karena nilainya itu terendahnya adalah 25, tertingginya adalah 100. Jadi Bapak Ibu nanti dalam menilai pegawainya itu ya ada yang mendapatkan A, ada yang mendapatkan B, C, dan D ya. Dengan demikian nanti Bapak Ibu mengetahui kepuasan pegawainya, bisa melakukan tindakan yang harus dilakukan sehingga kedepannya menjadi lebih bagus lagi ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa subscribe ya. Jadi tolong kami diberi subscribe sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong ditulis di komen. Termasuk kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video sesuai yang diinginkan, tolong menulis komen di YouTube ya, di channel Rumah Akreditasi.
Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, kepada teman-teman yang lain, kepada sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.